Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Bapak yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya, Bowo Irianto, Widyaiswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga masih tetap bersemangat dan senantiasa sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mata pelatihan Manajemen Mutu dengan materi pokok 4, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah. Submateri yang akan kita dalami lebih rinci adalah: pertama, SPIP, tujuan dan unsur-unsurnya. Kedua, prinsip-prinsip umum dan tahapan penyelenggaraan SPIP. 3. Upaya pengendalian mutu dalam SPIP sesuai tugas pejabat pengawas. Keempat, karakteristik pengendalian yang efektif. Kelima, SOP untuk menjamin mutu. Dan terakhir yang keenam, dokumen SOP administrasi pemerintah. Sebelum melanjutkan materi ini, perlu diketahui bersama, indikator keberhasilan dari pembelajaran materi pokok 4 ini adalah bahwa setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu menjelaskan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah dan unit organisasi tempat ibu ataupun bapak bekerja. Baiklah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, segera kita mulai pembahasan materi ini. Submateri yang kelima adalah SOP untuk manajemen mutu. Selain kebijakan SPIP, terdapat upaya lain yang juga masuk dalam substansi SPIP untuk menjamin dan mengendalikan mutu pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yaitu dengan menerapkan standar operasional prosedur administrasi pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut, standar operasional prosedur diartikan sebagai serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. SOP dimaksudkan untuk menjamin, menjaga, mengendalikan, dan meningkatkan mutu. Manfaat SOP adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Kedua, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang operatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas. Manfaat ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan. Keempat, membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Manfaat yang kelima, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Manfaat yang keenam, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang ketujuh, memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung dalam berbagai situasi.
Kedelapan, menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur. Yang kesembilan, memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesepuluh, memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur. Yang ke-11, memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Manfaat yang ke-12, sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan. Ke-13, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Ke-14, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Dan yang ke-15, membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan. Sedangkan prinsip dari penyusunan SOP administrasi pemerintah adalah yang pertama, kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur, bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya. Prinsip kedua, efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas. Prinsip yang ketiga, keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait. Keempat, keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. Yang kelima, dinamis. Bahwa prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Yang keenam, berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. Artinya, bahwa prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna atau customers need, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna. Yang ketujuh, kepatuhan hukum. Bahwa prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Yang terakhir ke-8, kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum. Dalam pelaksanaannya, SOPAP juga mengedepankan prinsip-prinsip konsisten, komitmen, perbaikan berkelanjutan, mengikat, seluruh unsur memiliki peran penting, dan terdokumentasi dengan baik. Masih tentang SOP, format SOP administrasi pemerintah dalam kebijakan reformasi birokrasi mengikuti kaidah berikut. Kaidah pertama, format diagram alir bercabang atau branching flowchart. Format yang dipergunakan dalam SOPAP adalah format diagram alir bercabang dan tidak ada format lainnya yang dipakai. Oleh sebab itu, untuk menyamakan format
maka seluruh prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan dibuat dalam bentuk diagram alir bercabang, termasuk juga prosedur yang singkat, dengan atau tanpa pengambilan keputusan. Kaidah yang kedua, menggunakan hanya 5 simbol flowchart. Simbol yang digunakan dalam SOP-AP hanya terdiri dari 5 simbol, yaitu 4 simbol dasar flowchart atau basic symbol of flowchart, dan 1 simbol penghubung ganti halaman atau istilah umumnya off-page connector. Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian, sampailah kita pada pembahasan submateri ke-6, yaitu dokumen SOP administrasi pemerintah. Pada umumnya, dokumen SOP memiliki 2 unsur utama sesuai anatominya, yaitu unsur SOP dan unsur dokumentasi. Unsur SOP merupakan unsur inti dari SOP yang terdiri dari identitas SOP dan prosedur SOP. Identitas SOP berisi data-data yang menyangkut identitas SOP, sedangkan prosedur SOP berisi kegiatan, pelaksana, mutu baku, dan keterangan. Bagian identitas SOP memberikan informasi terkait logo dan nama instansi satuan kerja, nomor SOP-AP, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal efektif, pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat satuan kerja, judul SOP-AP, dasar hukum, keterkaitan dengan SOP lain, peringatan, kualifikasi pelaksana, peralatan dan perlengkapan, serta pencatatan dan pendataan. Bagian flowchart merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau prosedur kegiatan beserta mutu baku dan keterangan yang diperlukan. Bagian flowchart ini berupa flowchart yang menjelaskan langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis dari prosedur yang distandarkan yang berisi nomor kegiatan, uraian kegiatan yang berisi langkah-langkah atau prosedur, pelaksana yang merupakan pelaku atau aktor kegiatan, mutu baku yang berisi kelengkapan, waktu, output, dan keterangan. Ibu dan Bapak sekalian, demikian telah kita bahas bersama mata pelatihan manajemen mutu pada materi pokok 4, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah dengan submateri SPIP, tujuan dan unsur-unsurnya. Yang kedua, prinsip umum dan tahapan penyelenggaraan SPIP. Yang ketiga, upaya pengendalian mutu dalam SPIP sesuai tugas pejabat pengawas. Yang keempat, karakteristik pengendalian yang efektif. Yang kelima, SOP untuk manajemen mutu. Dan yang keenam, dokumen SOP administrasi pemerintah. Semoga bermanfaat dan semakin meningkatkan pemahaman tentang manajemen mutu, khususnya sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.